Jadi lebah tadi ketika maghrib dia masuk semua ke dalam kota. Untuk seberapa lama mereka berkumpul itu? Hanya 10-15 menit. Setelah itu mereka terbang lagi. Nah, mereka tidak terbang. Mereka ini sensor cahaya. Kalau malam mereka dapat cahaya, HP aja hidup kalau di tengah lokasi. Saya sering nginep di lokasi. Jadi mereka akan serang kita. Saya baru 3 hari yang lalu ketemu beliau ini di Rumah Sakit Al Irsyad. Ngobrol-ngobrol, loh menarik sekali ceritanya. Bukan hanya di bidang keahliannya sebagai dokter anestesi ya, dok. Tetapi juga hobinya. Hobinya, nggak tahu saya hobinya atau mata pencahariannya ini beternak lebah dan profesional sekali. Lebih profesional beternak lebah atau jadi dokter? Jadi yang menarik kalau dokter ini sekolah. Kalau peternak lebah ini lebih karena tantangan di lapangan. Terpaksa saya harus belajar. Jadi banyak yang peternak tradisional konvensional kita itu nggak nututi ilmunya sama peternak yang di luar. Padahal yang di luar itu luar negeri maksudnya. Iya, yang di Amerika kayak Don Kucha Master itu pengikutnya banyak. Nah, dari mereka sendiri kalau mereka ada masalah, mereka sharing di situ. Itu tidak selalu resep yang sama. Dipraktekkan di negara bagian yang lain itu bisa berlaku sama karena ternyata beda suhu. Jadi maka beliau ini memproduksi madu yang kita minum itu dan profesional sekali. Saya tidak menyangka bahwa seorang dokter ahli anestesi kemudian berhobi di bidang itu. Riwayatnya gimana, dok? Jadi begini, tahun 2004 saya ini belajar Tibun Nabawi. Jadi Tibun Nabawi itu adalah cara pengobatan sesuai dengan yang pernah dipraktekkan di zaman Nabi. Jadi kita ada hijamah atau bekam, ya ada apa ini macam-macam herbalnya, ada Ustu al-Hindi, ada apa yang paling terkenal biji hitam itu habatus sauda. Tapi selalu kekentok di madu. Nah, atau sauda itu apa nah? Ya, apa bahasa kitanya? Jinten hitam. Jinten hitam. Padahal sebetulnya tidak termasuk golongan jinten. Jadi macam-macam. Jadi, nah madu ini selalu kencotoknya di madu. Madu ini kita berusaha cari sama ustadz yang ya kita kena jaringnya namanya Tibun Nabawi sama ustadz-ustadz. Tapi ternyata berbagai macam kita beli. Ada yang kita beli 1 jerigen, simpan 2 minggu, meledak. Waktu itu masih buta madu sama sekali. Madu meledak. Beli madu 1 jerigen. Iya, simpan 2 minggu meledak. 2 minggu meledak. Kenapa madunya itu? Asli. Tapi begini, karena madu asli tapi. Asli. Jadi madunya asli. Cuman begini, madu itu lebah ini kalau cari nektar tipis dan kadarnya kurang manis. Kalau kita patahkan itu bunga kembang sepatu yang panjang itu terus disesepi, kan ada sedikit manis. Itulah madu. Jadi sarang heksagonal lebah ini ibarat dompet kita. Jadi kalau dompet itu isinya cuma 10 lembar, maka lebah ini ngecer, kumpulkan 100 rupiah, gambar kapal layar. Dulu kan mungkin saya masih sekolah, sekarang sudah tidak ada. 100 gambar pinisi itu kalau sudah 10 lembar dikipasi sama lebah yang di rumah itu. Dikurangi kadar airnya, itu jadi 500 gambar kera dulu itu, gambar monyet. Nah, itu dihitung terus jadi 1000, jadi 2000. Kalau sudah gambar Soekarno-Hatta yang merah itu dapat 10, maka lebah akan segel itu dompetnya, gak bisa dibuat lagi. Itulah saat kadar air 18 sampai 19%. Jadi madu yang baik kadar airnya harus kalau SNI tetapkan di bawah 22. Jadi maksimal 22 atau 22% kadar air. Nah, yang kita panen ini antara 18 kalau sudah tutup semua, tapi lihat-lihat kalau itu madu karet nggak sampai segitu atau madu dari mente itu kan pekat banyak kadang-kadang kristal. Kalau kita tunggu segitu copot nanti larvanya waktu diekstrak bisa lepas. Jadi kita sesuaikan. Jadi kita pakai refraktometer untuk panen. Di mana beternak lebah? Jadi begini, kalau beternak lebah itu kita nomaden. Nomaden artinya kita di mana ada bunga, kita akan pergi ke sana. Oh, bisa begitu ya? Harus begitu. Malah harus begitu. Harus begitu. Karena kalau misalnya ada teman-teman dokter tanya, saya ini punya kebun kopi sekian luasnya. Bisa ternak lebah? Oh bisa, saya bilang. Bisa. Kalau untuk main-main, bisa. Tapi kalau profesional tidak bisa. Karena lebah ini ada pemeliharaan kalau di Jawa. Kalau di Riau, di Jambi, di luar, itu tidak perlu kasih makan musim hujan. Karena hutannya banyak dan kembangnya banyak. Kalau di Jawa gini tidak bisa. Kenapa? Nah, 1 tahun kita hanya pada musim bunga. Hanya pada musim
panas saja kita bisa panen. Karena kalau musim hujan nektar itu larut sama air. Biarpun berbunga. Biarpun berbunga, tapi lebah tidak bisa keluar. Ya kayak ibarat Gojek gitu. Kalau Gojek ini walaupun di ongkos 1 juta, lebih baik matikan aplikasi kalau hujan dan banjir. Mati sebenarnya. Ini urusan mati dan hidup untuk lebah. Jadi kalau sudah ada hujan 10 menit saja, apalagi terus, lebah itu 3 hari gak keluar, gak makan. Lebih baik makan apa yang ada di rumah. Jadi tabungannya dimakan lagi sama madu yang sudah ada itu dimakan lagi. Betul. Dan itu terjadi pada panen kita panen randu 2 minggu lalu itu terakhir. Setelah itu lebahnya hari ini kita terpaksa beri makan gula pasir. Padahal kalau sudah gini kita ini potensi. Jadi kalau musim hujan seperti ini bunga-bunga tidak menghasilkan madu yang baik, peternak lebah harus memberi makan. Malah terpaksa beri makan. Kalau nggak memberi makan dia makan madu yang sudah ada. Nah itu yang dipraktekkan peternak sebagian. Jadi mereka agar nggak hilang madunya, maka mereka akan beri di feedernya itu sirup gula. Biar lebah nggak makan tabungan kemarin, tapi makan gula yang sekarang. Jadi ada beberapa. Nanti gula itu jadi madu juga. Itu yang tidak kita jual. Jadi kalau peternak sebagian nggak kepingin rugi atau tidak mau takut rugi atau kita lebih baik dimakan lebahnya saja. Kenapa? Kita mau panen juga kemarin masih encer. Jadi kita lebih baik jaga mutu. Maksud saya ketika lebah itu makan sirup pemberian kita, lebah itu bisa menghasilkan madu. Bisa. Dan madunya baik. Madunya tidak baik karena gula. Karena jadi nektar itu mengandung 30% fruktosa, 30% fruktosa gula buah itu. Nah, kemudian asam amino lain sama zat-zat lain dan air. Jadi itu yang dikipasi sama lebah. Jadi kalau di Jawa ini lebah yang bisa makan bunga, yang bisa menjadi madu yang baik dalam 1 tahun berapa bulan? Hanya waktu panen musim kita itu 6 bulan dalam 6 tahun. Musim panen, tapi tidak selalu bisa panen. Kalau ini ada musim kemarau basah begini, kemarin kita sempat panen sekali, sekarang terpaksa tidak bisa panen. Malah kasih makan. Dan kalau sudah begini artinya begitu nanti kering lagi, kita akan seminggu isi itu dengan nektar. Setelah itu kita kuras, istilahnya madu kurasan. Itu tidak kita jual. Nanti jatahnya itu kalau sebagian teman-teman ya memang itu yang dibikin. Jadi kita paling jualnya ke pabrik besar untuk campuran sampo, untuk campuran sabun. Jadi kalau ada produk mengandung sampo, kayak saya misalnya suka susu hazelnut itu, sampo mengandung madu. Ya, jadi sampo mengandung madu itu paling ya 5 kilo dalam sekian. Tapi itu harganya murah, paling cuma 30.000 kalau kita jual. Tapi kalau kita jual lebih baik kita makankan sama lebahnya lagi nanti kalau hujan atau untuk tabungan musim hujan nanti. Istimewa sekali ya. Jadi pada musim yang sulit seperti ini, madu-madu yang dihasilkan kurang baik itu untuk makanan lebahnya saja. Kita makankan tidak gitu. Dijual. Saya tidak jual. Tapi kalau yang ada di pasar bebas ini, berapa persen madu yang bisa dijamin bagus seperti yang diinginkan dokter tadi, dan berapa yang seperti itu tadi? Jadi ini kalau bilang kasarnya agak susah. Cuma waktu kemarin kita masuk ke satu tempat yang kita bisa panen, kan saya hanya tahu satu lokasi. Jadi kalau ada hutan penuh berisi randu atau karet, itu tiap peternak ini akan banyak punya lokasi sendiri-sendiri. Jadi dalam jangkau lebah yang 10 km persegi, radius 10 km itu dalam satu hutan itu kan ada satu wakernya yang pegang gitu. Jadi dia bilang cuma ada 2 atau 3 yang nggak nyirup. Jadi saya tidak nyirup. Tidak nyirup. Jadi kenapa kok saya ini terpaksa harus punya lebah sendiri karena kebutuhan agar bisa dapat lebah nektar murni. Terpaksa satu-satunya cara cuma harus punya lebah sendiri. Karena ini kalau punya lebah di bawah 100 kotak itu rugi operasional. Karena tiap kali bergerak kita ini minimal harus satu pickup sekitar 90-an lah. Jadi harus 100 kotak minimal. Minimal. Nah, tapi kalau punya pickup itu rugi padahal. Jadi kita harus bawa truk. Satu truk itu 200-an sekitar. Itu lebah ternak untuk tempur cari. Nah, lebah backup untuk kotak kawin dan sebagainya di belakang itu istilahnya masih banyak lagi yang di belakang. Gampang ya. Jadi ternyata menurut dokter ini kalau beternak lebah itu harus tahu di mana ada bunga, ada musim bunga. Ya. Jadi kotak-kotak lebahnya itu harus dibawa. Betul. Dibawa. Terus nanti kalau di sana musim bunganya habis, harus pindah. Cari lagi, harus pindah. Dipindah lagi pakai truk. Ya, gitu. Betul. Lah nggak beterbangan. Begini, lebah itu adalah satu-satunya, kita banyak belajar dari lebah dan sampai detik ini pun saya masih belajar dari lebah. Jadi lebah ini kalau kata Rasulullah itu ini kalau maghrib masukkan anakmu, tutup pintu jendela. Nah saat itulah hanya dalam waktu udah pakai jam ya, kalau kita tiba-tiba lebah itu sepi, mereka masuk semua berapapun jumlah koloninya, umpek-umpekan pun mereka masuk hanya dalam waktu 10-15 menit. Saat itulah kita maghrib. Waktu maghrib itu ya, semua lebah masuk. Pasti.
Nah, masuk semua. Nah, kita siapkan spons untuk nutup pintu keluar, pintu skat keluar tuh. Nah, setelah dikurung begitu, karena itu lebah waktu langsung dikurung, sudah dipres siangnya, malam itu kita bergerak. Jadi kalau hanya untuk daerah Jawa Timur ini semalam cukup. Tapi kalau sering kita juga jual lebah ke Jambi, ke Riau itu waktunya 2 hari 1 malam non-stop, maka lebahnya di dalam dikurung di situ. Jadi biar tidak kepanasan ya ada beberapa teknik. Misalnya dilupas bagian box kayunya, terus kemudian tiap 5 jam harus berhenti disiram air. Jadi banyak teknik. Waduh, banyak rumit ya. Jadi lebah tadi ketika maghrib dia masuk semua ke dalam kota. Untuk seberapa lama mereka berkumpul itu? Hanya 10-15 menit. Setelah itu mereka mereka terbang lagi? Mereka tidak terbang. Mereka ini sensor cahaya. Kalau malam mereka dapat cahaya, HP aja hidup kalau di tengah lokasi. Saya sering nginep di lokasi. Jadi mereka akan serang kita. Mereka akan mendekat. Dan mereka ini posisinya GPS-nya lebih lengkap. Kalau kita ini pakai satelit, GPS mereka ini matahari. Jadi subuh sudah keluar. Nah, ketika malam setelah 10-15 menit itu mereka keluar. Kalau tidak ada cahaya, apa yang dia lakukan? Mereka kalau terlalu panas di dalam, jadi mereka akan keluar bergerombol. Bergerombol jaga. Terbang. Kecuali tahun hutan. Jadi Apis dorsata, jadi lebah asli Indonesia ada 3. Ada Apis serrana, lebah kecil yang kalau diikat maka koloninya akan ikut semua terbang. Kalau lebah kita enggak begitu. Kalau yang berikutnya Apis dorsata, mereka ini kerja siang malam di hutan. Besar-besar tawonnya dan madunya banyak. Yang ketiga ini yang lebah yang kelancang, madu kelancang itu Apis bukan, itu lebah trigona, tidak bersengat. Satu-satunya tak bersengat. Ada yang tidak bersengat. Tapi tidak semua koloni lebah itu nyengat loh. Yang nyengat hanya betina. Kalau ratu itu nyengat tapi tidak mati. Tapi tidak untuk nyengat yang lain. Jadi lebah ini hanya menyengat feromon ratu. Jadi calon ratu anaknya dia sendiri kalau menjadi ratu dia akan sengat. Ratu lain dia sengat. Tapi kalau untuk kita ini nggak akan pernah kesengat sama ratu lebah. Malah kalau kadang-kadang kalau panenan itu kalau banyak yang tidak baik itu ratu kita banyak yang hilang. Jadi sambil panen ratu lebahnya ini dimasukkan 2-3 biji bisa hilang, nanti disimpan di korek api, disimpan di kotak korek api itu dia sudah ada mandunya. Jadi begitu tentang lebah. Nah, jadi sudah berapa tahun berternak? Kalau beternak lebahnya sudah agak lama karena saya belajar Timbul Nawawi 30 tahun? 2000 sampai 15 tahun. 2004 sekarang berapa? 2004 ya, sekitar 15 tahun. Ya. Belajar. Yang pertama di mana? Pertama kita nggak impor lebahnya, jadi pakai lebah lokal, terus pakai Apis mellifera. Tapi sekarang di daerah mana? Tetap kalau daerahnya kita di daerah Banyuwangi di Asem Bagus posnya. Jadi dekat hutan, di hutan Baluran. Makanya lebah itu kita bawa kalau pas untuk madu premium kita bawa lebahnya masuk ke hutan. Kita punya tempat di sana. Ada 2-3 lokasi. Kenapa kok 2-3 lokasi? Kalau satu lokasi didatangi bersamaan 2 tahun. Tahun ketiga kita akan disergap sama burung migran dari Australia ke Bali. Dan burung migran itu predator yang baik. Kalau walet gunung itu cuma makan 30-40 lebah di dalam temboloknya. Kalau walet yang burung migran ini hanya makan isi lebah yang dari perutnya. Jadi sama sekali nggak ada sayapnya, nggak ada badannya. Dia ambil perutnya aja. Lebih banyak lagi ya. Tahu semua soal itu ya. Saya memang sekarang ada berapa kotak di Asem Bagus itu? Kalau sekarang kita baru regrouping lagi setelah bertempur di Randu kemarin di Pasuruan. Kita regrouping itu kotak tempurnya itu ada 600. Kalau batalion cadangan itu ada batalion cadangan juga. Itu ada 200 kotak, terus ada 100 kotak kawin. Ada orang lebih serius berternak lebah melebihi dokter. Begini, niat saya. Ini namanya Dokter Muhammad Amin. Dokter Yopi. Salah. Nama saya. Muhammad Amin itu direktur ya. Direktur. Siapa namanya? Berarti nama saya Yopi Prim Afidar. Yopi Prim Afidar. Iya. Dokter Yopi, panggilannya Dokter Yopi. Jadi begini, kita ini sebetulnya ya hobi, ya senang. Karena begitu di lapangan kita ini kalau sudah naik trail 1 jam masuk gunung, masuk hutan itu kita ini fresh. Dan berbicara dengan mereka sebetulnya banyak misi. Bukan kalau dibilang murni saya ini jualan terpaksa karena saya ini ngajar. Saya ngajar organoleptik. Organoleptik itu adalah ilmu mengenali aroma nektar madu yang murni. Sekaligus saya juga bikinkan madu standar gula. Jadi madu itu, jadi kalau orang tanya sama saya asli apa enggak? Saya nggak bisa. Ini saya punya madu standar. Coba sana bedakan sendiri madu Anda. Terus lebih dekat kemana? Ke madu sintetik atau ini saya buatkan standarnya semua. Loh, madu sintetik itu ada? Kita sebetulnya berperang ini lawan madu SOS. SOS itu sintetik itu murni.
madu oplosan, dan madu sirupan. Nah, yang paling susah untuk orang awam ini, bahkan pedagang madu sering tertipu, ini madu sirupan. Madu sirupan itu adalah madu asli dari lebah, tapi lebahnya sebagian makan bunga, sebagian besar diberi sirup gula. Jadi itu yang perlu. Sirup itu ya dari gula pasir gitu. Sirup dari gula pasir kalau mau mudah, kalau mau tapi mahal, gula pasir 12,5, pernah 19.000. Tapi yang sering kita praktekkan itu adalah pakai gula sirup, gula kong. Gula kong itu gula dari singkong yang termurah itu dari India impornya. Kalau dari dalam negeri malah lebih mahal. Tapi gula kong itu kurang manis sehingga tetap harus tambah sirup fruktos. Jadi sirup jagung. Sirup jagung itu manis, tapi peternak lebah nggak mau pakai sirup jagung. Satu mahal, kedua dia itu nggak nyimpen di. Jadi kalau untuk menguap aja. Jadi kalau ada kita ini ada nasi bungkus, ada mie Indomie misalnya ya, saya nggak sebut. Jadi mie instan itu bisa disimpan. Tapi kalau nasi bungkus hari itu habis, nggak habis ya basi, nggak bisa disimpan. Dokter Yopi, ya. Ada nggak orang di Indonesia lebih serius dari Dokter Yopi beternak lebah? Begini. Saya niatkan ini, saya nggak tahu ada yang lebih serius atau enggak, tapi saya ini ingin membantu peternak. Satu yang pertama. Kenapa? Lebah ini ada 4 parameter. Satu, ratu lebah kita bisa breeding sendiri. Yang kedua itu ada nektar atau tidak. Yang ketiga ada bipolen atau tidak. Karena ada nektar dan ada bipolen, maka lebah ini koloninya akan ambruk. Contoh kalau kita ini sebentar lagi mau ke Bali ya. Ke Bali itu nektarnya banyak, madunya banyak, tapi tepung sari atau bipolennya nggak ada. Maka satu truk lebah ini bisa dapat 2 ton, tapi setelah itu pulang koloninya pasti ambruk. Kenapa? Tidak ada bipolen. Dan untuk itu saya lakukan penelitian. Saya alhamdulillah berhasil, bisa lebah saya tidak ambruk. Saya pakai bipolen substitute. Memang riset coba-cobanya berapa kali, dan sampai detik ini pun saya tetap bikin sendiri. Nah, yang terakhir ini adalah kutu penyakit. Jadi yang paling jahat itu adalah kutu Varroa. Yang pertama kali belasan tahun yang lalu ditemukan di Hawaii. Tapi saat ini global, seluruh dunia ini kalau kena kutu Varroa ini akan susah. Dan saya tahu triknya dan bagaimananya, ya harus googling, cari. Jadi sampai istri saya marah, kok sampai jam 2 malam masih utak-utak YouTube, utak-utak kamu nggak belajar, nggak apa tidur. Jadi begitu. Padahal saya ini cari dan solusinya cuma itu. Harus belajar, memang belajar terus. Nah, berapa minggu sekali ke hutan? Kalau saya ini posisi dekat, saya bisa 4 bulan. Asam bagus kan 4 jam dari sini. 3,5 4 jam. Tapi begini, kalau kita ini fresh, jauh pun itu nggak ada capek. Dan saya sering nginep di lokasi, memang di lokasi masuk baluran, jadi menarik. Pakai apa? Kelambu gitu. Saat ini harus pakai kelambu satu-satu. Tapi justru di baluran itu nggak ada nyamuknya. Di satu lokasi tempat kita itu, karena kita ada satu tempat namanya lewat jalur pemburu. Jadi orang kalau berburu, namanya jalur pemburu. Kadang-kadang pemburu lebah madu liar, ya pemburu hasil hutan dan sebagainya. Lewat jalur situ kita punya itu kebetulan nggak ada nyamuknya. Karena jangankan nyamuk, lebah aja saking anginnya, karena itu ada agak di bukit, cekungan bukit. Angin lebah banyak. Ini kalau anginnya besar kita nggak dapat madu karena lebahnya kalah sama angin. Jadi kita ini betul-betul rezekinya di langit. Jadi kita siapkan wadahnya, suatu saat ada hujan ya kita tampung. Karena pengaruh parameter independennya ini banyak, mulai cuaca, hujan, angin, terus musim, ya bipolen, macam-macam, banyak sekali. Jadi nggak gampang ya madu itu ya. Gitu. Umur berapa sekarang, Dok? Saya masih baru, sudah umur 47. Oh, masih muda lah, Dok. UNER ya? Dokternya di UNER? Dokternya di UNER, terus sampai jadi guru juga di situ. Jadi terdaftar di situ. Jadi spesialisnya anestesi. SMA-nya di Banyuwangi, jauh. Oh, memang Dokter Yopi ini orang Banyuwangi. Saya lahir besar di Banyuwangi. Oh, bukan Surabaya. Jadi pendatang. KTP-nya pindah ganti Surabaya karena istri dokter juga. Kebetulan dokter, dan sekarang saat ini sejak pandemi tidak praktek, sejak pandemi pula setahun sebelum pandemi itu saya kan kemaskan keluar, tapi istri saya gak boleh kemaskan lagi keluar, gak boleh lagi masukkan orang keluar. Jadi semua packaging, nimbang lakukan sendiri, bikin stiker ya anak saya yang bikinkan dulu, kita bagi karena sementara dulu kan pangsanya saya tawarkan ke teman-teman saja yang dokter. Jadi hampir tiap minggu selama 4 minggu kemarin saya bawa teman-teman dokter untuk kita edukasi ke sana. Jadi saya memang ngajar. Jadi terpaksa berjualin karena kalau pakai ngajar, kalau ngajar gak ada barangnya, saya jual semua ke pabrik kayak tahun-tahun sebelumnya. Ya saya malah gak punya stok. Jadi malah pernah saya ini tanya, loh ini madu kok madu begini, madu apa ini?
Madunya habis, loh kok habis? Ya kan dibagi-bagi. Habis gitu, lah istri saya sampai beli ke supermarket kan karena ya sejak saat itu saya sudah tidak mau lagi jual keluar. Jadi ada berapapun ya kita bagi, kita pokoknya. Bagi itu maksudnya apa? Jadi begini, teman-teman, apalagi sekarang ini kan kita beri sampel, kita edukasi, tidak selalu. Dibagi itu maksudnya nggak dapat uang? Ya nggak dapat, dikasih hadiah. Atau pelanggan? Jadi kalau saya sama guru saya kenal kan, daripada beliau kebablasan kena madu aspal susah. Jadi aspal itu asli dari lebah. Ya, tapi tadi itu. Iya. Jadi saya kira itu lebih banyak berkahnya. Hasil setahun di madu ini dibanding dari dokter banyak mana? Wah, kalau dibanding banyak dari dokter itu sebetulnya enak jadi dokter. Kenapa? Saya niatkan ini kan ibadah untuk di madu. Jadi di madu ini kita ini baru kelihatan kalau mau untung itu kalau nanti di sisa musim panen itu lebah saya agak banyak, kita akan jual lebah itu ke luar pulau. Jadi ke Jambi atau ke Riau kita bisnis jual ke sana. Tidak untuk jual di Jawa. Walaupun saat ini pun banyak yang beli di Jawa karena breedingan kita ini kan kita impor ratu lebahnya ini dari Slovenia. Jadi Apis mellifera karnica. Dari Slovenia. Karena Slovenia itu adalah negara pertama di Eropa yang beternak lebah. 200 tahun di depan lebah pertama diternak oleh orang Amerika. 200 tahun yang lalu. Iya, jadi mereka ini sudah punya, bahkan di Slovenia banyak ditemukan musim-musim lebah banyak. Dan bahkan kenapa Slovenia? Kenapa bukan Arab? Ya, ini pertanyaannya Kak. Karena kan tadi kan berbicara tentang Nabi. Iya. Jadi saat di Arab itu obat ini dipakai. Madu Arab itu ya ada, tapi jumlahnya sangat sedikit. Karena sedikit ini dari kurma mungkin ada. Tapi kalau mungkin Pak Dalat dengar madu rumput, saya punya madu rumput, tapi itu pun tidak banyak. Jadi satu musim itu paling ya dapat 2 botol, 3 botol. Jadi itu tidak bisa untuk koleksi bisa, tapi kalau untuk skala produksi massal kita nggak nutut. Kita harus masuk ke perkebunan. Jadi kenapa Slovenia? Karena nggak tahu juga ya. Tapi mereka ini lebah dingin yang di sana itu mereka yang orang pertama yang menternakkan. Kalau di Arab ada. Kalau di Yaman yang terkenal madu Yaman itu ada, tapi kan konvensional. Mereka tidak ada penelitian untuk itu. Kalau sekarang kalau kita pakai yang sistem mikot, sistem untuk bikin queen cell dari itu banyak jadinya. Kalau yang dari Slovenia, alat-alatnya pun bisa ditiru bentuknya, tapi keberhasilan grafting ratu lebah kita itu tetap jauh dibandingkan alat sana, walaupun harganya sedikit. Jadi hebatnya ratu lebah dari Slovenia itu apa? Begini, setiap ratu lebah maka kita ini ada 3 parameter. Apakah ratu lebah itu bisa jadi indukan yang baik atau tidak? Yang pertama, banyak bikin koloni apa enggak? Kenapa? Ada yang 6 bulan koloni tidak bergerak, 4 sisir aja. Tapi kalau ratu kita ini kalau kita turuti, satu koloni 5 tingkat itu bisa. Cuma kita maintenance dan ngerawatnya yang susah kalau 5 tingkat. Jadi kita batasi paling banyak triple. Tapi pernah kita naikkan sampai 5. Kenapa? Ratu lebah yang baik itu dia bisa bertelur sampai 1.500 butir telur per hari. Per hari. Ya Allah. Jadi kalau lebah ini stres karena tempatnya ditutupi madu, maka dia ini stres bisa kabur. Jadi kita harus naikkan koloninya atau dipecah koloninya, dibagi 2. Jadi sedemikian rupa. Jadi lebah ini adalah full timer. Mesti ada orang saya di depan. Jadi sekarang ini punya berapa induk lebah itu? Kalau yang masih asli 5 indukan, dan itu kita pisah tempatnya. Kita tempat di hidden place karena kalau enggak nanti takut inbreeding. Jarak jangkau dia kan 5 km. Jadi mesti dipisah. Kalau dibawa ke kotak ternak, satu bisa hilang dan sering hilang. Jadi yang hilang itu kenapa? Dicuri. Biasanya begitu. Jangankan ratu lebahnya, larvanya saja laku. Jadi kalau larva yang telurnya biasa itu, kenapa? Dia sudah bisa jadi di grafting ke kotak sel ratu, dia jadi ratu. Dari 5 ratu itu, 5-5-nya dari Slovenia. Ada yang dari Slovenia, tapi yang bagus dari Slovenia ini yang pertama banyak madunya, telurnya tadi. Yang kedua itu pinter nggak bikin madu karena ada yang kotak itu banyak. Biasanya kita bikin untuk jelly itu banyak anaknya, tapi kalau ada musim madunya sedikit. Nah, yang ketiga ini minggatan apa enggak. Jadi kita ini karena kalau minggatan ada yang kerasan ratu itu, ada yang minggatan. Ya, minggatan. Iya. Jadi 3 hal ini kalau bisa ngumpul maka tadi katanya bisa breeding sendiri. Ya. Ada ratu yang sudah hasil breeding sendiri. Ada. Jadi breedingnya di Asam Bagus juga. Breedingnya di tempat kita breeding. Jadi dari 5 tadi berapa yang hasil breeding sendiri? Nggak ada. Kita itu murni indukan. Oh, itu yang murni dan indukan. Anaknya karena
karena F1-nya kalau P itu parental Indo-Slovenia, untuk F1, F2 kita bisa memurnikan galurnya, tapi tetap kualitasnya sedikit di bawah yang Slovenia karena gen dominan itu di bawah ratu jantan dan lebah jantannya kan lokalan semua, pasti lokal. Jadi kita kalau memurnikan lagi butuh kira-kira setahun baru bisa dapat. Jadi waktu impor itu bagaimana cara membawa ke Indonesia? Nah, ini agak susah karena susahnya itu kita kalau masuk jadi kalau impor pasti dikarantina. Satu gitu boleh? Nggak mungkin satu. Kalau impor satu lebahnya aja mesti ada 10 pasukannya. Jadi 10 lebah pekerja karena ratu ini nggak pernah bisa makan sendiri, kan mesti diladeni. Dia disuapin jelly. Jadi royal jelly itu makanannya ratu, dibersihkan. Jadi begitu. Dia ini bertelur dan tugas-tugas ratu lainnya. Jadi sama lah kalau kita ini mesti ada pengiringnya. Kadang-kadang kalau dia ini nggak bisa. Dan ratu itu unik. Ratu itu kemanapun lewat, dia itu pasti koloninya akan ngadep kepala. Ngadep kepalanya ngadep, jadi tidak pernah memunggungi, mesti lewat dan kasih jalan kalau lewat. Itu bisa berumur berapa lama? Kalau ratu ini bisa berumur 3 sampai 5 tahun. Ya. Kalau lebah pekerja paling lama 50 hari. Kenapa? Ternyata ratu lebah ini dari mulai larva digraft jadi brood sampai lahir seumur hidupnya dia ini makan royal jelly. Jadi royal jelly ini luar biasa, dan recovery-nya dan sebagainya. Jadi banyak kasus testimoni yang infertility dan sebagainya itu. Ya walaupun bagaimana cara saya bisa dapat royal jelly? Kalau mau, telepon saya 4 hari. Karena untuk bisa grafting kan, jadi kalau kita grafting larva itu ke queen cell, dikasih pancing royal jelly alami 4 hari, kemudian lebah pekerja itu sudah memenuhinya dengan royal jelly. Harga royal jelly satu sendok dibanding madu yang terbaik 1 sendok berapa kali lipat harganya? Harganya bisa 10-15 kali. Tapi begini, di pasaran agak susah dapat yang asli. Karena paling gampang merek aja royal jelly gitu. Ya. Tapi belum tentu itu royal jelly. Kalau royal jelly di dalam madu itu bisa dicampur. Tapi kalau kata-kata mengandung, kita mesti hati-hati. Karena kata-kata mengandung ini berapa per mil, berapa per jadi, kalau 1 kilo jadi kita mesti waspada. Tapi untuk teman-teman yang butuh biasanya kita encerkan karena cara pengencarannya begitu dari freezer, dia harus didiamkan dulu 24 jam di sealernya. Terus kemudian baru dikeluarkan, baru bisa diaduk dan itu manual. Karena kalau dia kena panas, dia rusak royal jelly-nya. Rata-rata bagaimana royal jelly yang sini kita bisa ambil, kita bisa graftingkan, kita bisa bikinkan. Untuk limited kita bisa bikinkan karena untuk setiap CC-nya itu kita mesti korbankan 2 calon ratu. Jadi tapi enggak apa-apa, biasa enggak apa-apa. Nah, itu gampang. Nyampurnya itu rata campur air aja diaduk sudah harganya lipat tinggi. Jadi mesti dicip dulu, enggak bisa ngajarkan, kita dicipkan. Istri spesialis apa? Spesialis anak. Jadi anaknya sendiri. Jadi jadi dia ini nggak praktek sejak pandemi ya. Dokter umum. Alhamdulillah. Pernah ikut ke hutan? Masalahnya kalau di hutan istri itu mesti tanya, nanti kan harus bersih, harus ini. Jadi sekali 2 kali aja kalau ada temannya yang kita undang harus dia datang. Tapi kalau nginep nggak mungkin mau. Kenapa? Toiletnya benar-benar di hutan kok nggak ada apa-apa. Lampu aja nggak ada. Kita pasang solar cell itu tidak untuk penerangan tapi untuk komunikasi dan karena kalau penerangan nanti pasti lebah kita hilang ya, lebah kita pasti hilang. Bahaya. Nah, jadi istri mengharapkan Kak hasil dari madu ini, hasil uang maksud saya. Jadi begini, kalau hasil uang ini dia tidak ikut-ikut, dia cuma bantu ngemaskan atau apa? Karena Pak, kita lebih banyak nyemplungkannya daripada dapat hasilnya. Kenapa? Itu apa? Ibadah tadi. Saya niatkan ibadah karena kalau mau betul-betul bisnis itu gak untung. Karena mereka sebelah ini. Jadi saya ibadah nomor 1 menghidupi petani itu. Saya lewat ke petani dan memudahkan teman-teman yang cari madu nektar murni. Karena itu harganya gak bisa terlalu murah karena gak nutut operasionalnya. Sedangkan saya aja untuk bisa untung atau bisa bikin tahun depan memperbarui kotak, kita jual lebahnya. Kita jual lebah nanti. Yang penting perputaran. Iya, yang penting saya ini mau butuh karena asalnya karena saya butuh madu nektar yang murni. Nah kalau butuh punya sendiri kalau sedikit rugi, jadi terpaksa harus banyak. Ada berapa peternak di sana yang dibawa Dokter Yopi? Saya hanya satu peternak dan yang berintegritas dan kita jaga komitmen. Jadi dia di lapangan, saya untuk risetnya, saya untuk bikin bipollen substitute. Jadi semuanya saya kirim ke sana. Jadi mendalami madu ini ke negara mana saja?
Kalau sekarang kalau ditanya ke negara mana saja, saya nggak pernah kemana-mana sebetulnya. Nah tadi di Amerika? Kita ikut linknya, kita belajar serius, kita ikut semua threadnya, chatnya. Jadi kebanyakan peternak lebah tidak ada waktu untuk itu. Jadi saya ada waktu di sana ya setakonya lewat situ. Jadi nggak punya merek lebahnya Dr. Yopi ini, merek apa nggak ada? Jadi sementara saya pakai merek umum walaupun ada PIRT-nya, ada banyak. Jadi saya pakai lebah namanya Nektar. Nektar ini tidak pakai merek besar atau merek apa yang berbau-bau apa, tapi saya murni Nektar karena insya Allah madunya ini dari Nektar. Nektar murni. Jadi cuman itu aja dasarnya Nektar. Dulu malah sama jual-jualan sama teman-teman, saya kasih prof, saya kasih guru-guru saya itu malah gak ada stikernya, nggak sempat. Jadi anak saya bikin, ini kok jelek gini, tak bikinkan ya. Jadi seluruh Universitas Airlangga tahu Dr. Yopi ini spesialis madu. Nah, itu yang saya kurang tahu. Maka kalau Universitas Airlangga pasti nggak tahu, yang tahu yang gimana. Wong saya ini berangkat pagi, pulang petang, kadang-kadang sedikit aja yang tahu. Ya teman-teman aja. Sebelum pandemi buka praktek. Saya nggak pernah praktek karena prakteknya kan di rumah sakit. Jadi memang. Jadi di mana hanya saja? Al-Irsyad? Al-Irsyad, PHC sama di rumah sakit UNER. Oh, rumah sakit UNER. Rumah sakit Airlangga. Tempatnya COVID ya. Tapi belum pernah kena COVID kan? Alhamdulillah sudah bersentuhan langsung. Bersentuhan itu apa maksudnya? Bersentuhan langsung di awal belum ada tes itu kita sudah nggak merasa kok saya begini sampai tapi waktu masuk bulan Februari kan belum ada screening, belum ada bulan 3, bulan 4, bulan 5. Tapi secara klinis saya rasakan itu iya. Nah yang positif. Tapi nggak pernah tes. Nggak pernah tes kan belum ada waktu itu kan bulan 5, bulan 6 itu baru ada. Tapi merasa bahwa saya kena ini gitu. Saya waktu itu nggak merasa kena itu. Cuma ini kok saya ini demam nggak selesai. Terus saya bahkan nggak ada batuk waktu itu, tapi sesek. Bulan apa itu? Itu bulan Februari tahun 2020. Jadi bulan 2020 itu. Tapi setelah semakin flu belum gejala, karena saya tes ini DHF, demam berdarah bukan, tipes bukan, semua bukan sini. Sampai saya ditanya, kamu sebetulnya sakit apa? Saya juga nggak bisa. Jadi saya pulang karena badan saya panas, baru bisa pulang tidur jam 3 jam 4 itu pun setelah tengkurap. Itu saya tidur itu AC-nya 16, dikenakan di lantai, saya tidur di lantai. Kalau saya kencing misalnya, terus pindah tempat yang sama, saya tidak mau karena panas, jadi saya pindah lagi. Saya selama berapa hari? Itu enggak hari, mingguan, 2 minggu, 3 mingguan. Dan makan sembuhnya akhirnya pakai apa? Saya cuma makan madu aja, jadi minum madu. Kenapa? Lainnya kita ini enggak niat, enggak terasa. Mungkin saat itu ya namanya anosmia. Jadi rasa. Betul. Jadi karena penciuman, karena itu saya yakin, ya sama. Yang rasa cuma madu itu aja. Jadi saya cuma madu. Kalau madu tahu rasa madu? Untuk yang madu yang kita ya tahu, karena perasan. Kok nggak hilang ya rasa madunya? Karena aromanya kuat. Kalau aromanya kuat, walaupun hilang kan yang tipis. Tapi kalau bau yang kenceng masih terasa. Jadi beda kan teh sama. Jadi nah istri nggak ketularan? Waktu itu enggak. Anak nggak ketularan? Waktu itu enggak. Saya aja. Anak berapa? Maka langsung diisolasi. Anak saya 3 dari istri kedua. Semua nggak ketularan? Semua nggak. Jadi saya bilang selalu anak saya 3 dari istri kedua. Karena istri pertama itu kalau sudah manggil, walaupun baru sampai rumah istri kedua, belum buka baju, dipanggil istri pertama harus balik. Saya namanya Anastasia, anestesi. Kalau sudah pasiennya anestesi manggil, walaupun baru sampai rumah kita mesti balik. Jadi istri saya istri kedua. Sama kayak tentara. Kalau tentara kan senapan istri pertama, yang di rumah istri kedua. Jadi ini biasa joke-nya begitu ya. Jadi biasa itu orang kaget. Nah, ayah masih ada? Ayah alhamdulillah. Ini saya kan kemarin kena alhamdulillah ketularan ayah. Jadi saya masuknya waktu itu, Februari itu. Ya. Jadi gejalanya nggak mau makan, nggak mau makan ya. Kita temani namanya ayah. Akhirnya sudah ini di saya rumah itu lagi ya. Saya bawa ke rumah sakit. Ternyata alhamdulillah COVID dan sudah parah, masuk ICU ya. Saya menyerahkan diri, saya masuk juga. Ya pasti. Dokter masuk ICU ketika ayah dirawat COVID. Iya, jadi begitu. Jadi tidak satu aja. Ada beberapa teman yang rela masuk untuk nemenin ayahnya. Iya, iya. Ayah usia berapa? Ayah 73. Iya. Tapi pakai APD kan, dokter? Saya tidak pakai APD. Hah? Karena begini, stresornya itu besar di dalam. Apa? Dan stresornya di dalam ICU itu besar. Jangankan pasien, kita aja petugas. Jadi saya kalau pasang-pasang di ICU COVID, tiba-tiba ganti. Jadi kan semua kan sama. Ini orang jelek, ganteng, wangi, gak kelihatan semua. Laki perempuan gak tahu, kita orang cuma kelihatan matanya aja kan. Tiba-tiba asisten saya sudah berubah. Ternyata sudah lewat jamnya, sudah ganti.
Itu kan stres juga. Saya kan nggak tahu namanya siapa. Nah, itu kita tindakan. Apalagi bapak saya kalau sendirian, saya yakin nggak akan pulang nggak pakai peti. Dan saya nggak akan ketemu lagi. Jadi lebih baik saya masuk. Apapun yang di dalam, saya dengan segala risiko. Iya pasti ada resikonya. Ya apa-apa. Nggak pakai APD. Saya nggak pakai APD. Pakai masker aja. Nah, bapak saya kan stres kalau begitu. Jadi demi bapak saya nggak apa-apa. Supaya bapak nggak stres, saya bukan biasa. Yopi nggak pakai. Saya yang ladeni. Jadi minta apa, minta suster, tapi saya kerjakan. Berapa hari di ICU? 12 hari. Dokter Yopi di situ terus? Iya. Nggak pulang? Lah, kalau pulang kan saya nulari. Jadi begitu kontaminasi kan sudah kontak erat. Itu berapa bulan setelah dokter Yopi kena tadi? Oh, sudah setahun lebih. Oh, setahun lebih. Jangan-jangan dokter Yopi nggak ketularan karena sudah punya antibodi akibat waktu itu mungkin ya. Tapi kalau ini kontak kedua mungkin variannya beda. Ya, jadi ya mungkin variannya beda. Wah, ini sakti berarti. Ini sakti. Bagaimana merawat ayah selama 12 hari di ICU terkena COVID yang parah tanpa APD, tanpa masker. Tapi saya kena juga loh ya. Kan sudah swab juga akhirnya. Positif juga. Makanya saya pada saat itu? Iya. Jadi kena 2 kali dong? Iya, sudah 2 kali. Tapi ada teman saya 4 bulan kena 3 kali ada kok. Oh. Jadi begini, kalau untuk masalah takut ya kita waspada ya, khawatir ya, tapi berlebihan jangan. Kenapa? Tidak semua yang kena COVID itu meninggal. Ya, yang pertama. Ya. Bahkan sedikit sekali yang meninggal. Betul. Dan tidak semua yang kena. Dan kalau mau meninggal kan mesti kena COVID. Jadi sudahlah, kita tetap prokes harus. Cuci tangan, jaga jarak, masker dan sebagainya itu tetap. Vaksin itu salah satu upaya. Jadi pertimbangan waktu itu nggak pakai APD, nggak pakai APD supaya ayah kenal bahwa ini anaknya. Nggak pakai masker supaya ayah tidak stres. Betul. Jadi nggak stres. Jadi tes COVID-nya Dokter Yopi berapa hari setelah merawat ayah di ICU itu? Sebelumnya 3 hari, yang di ICU itu ya sudah masuk. Positif. Positif. Hari pertama sudah. Tapi nggak ada gejala. Nggak ada gejala. Jadi tetap aja merawat ayah gitu. Waktu itu setelah 2 hari 3 hari saya ganti panas tinggi. Panas tinggi. Jadi tapi ya apapun ya kita jalannya. Yang penting saya cuma berdoa mudah-mudahan anak saya bisa pulang kembali. Walaupun sekarang tetap saya ini gara-gara saking jaga jaraknya seminggu sekali belum ketemu ya masih bisa telepon. Kita sudah bersyukur ya, memang jaga jarak. Anda anak berapa? Saya anak pertama. Jadi primnya itu pertama. Berapa bersaudara? Dari 3 laki semua. 3 laki. Ya, sekarang ayah sehat. Alhamdulillah. Kerja apa ya? Saya pensiun. Enggak, dulunya. Dulu karyawan pabrik kertas Basuki Rahmat Banyuwangi. Oke. Aduh, terima kasih Dokter Yopi. Ya, terima kasih pengalamannya luar biasa. Saya nanti terus belajar. Saya belajar dari Pak. Masih Dokter Yopi. Sama-sama, mari.